Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kak Wilmar, ada Muhammad Fakri, ada Erin Fafilisa, ada Naila Frizaullah. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang proses reverse logistik di perusahaan JNE. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu kita masuk ke dalam use case diagram. Jadi di sini dalam proses reverse logistik di perusahaan JNE itu sendiri menggunakan 4 faktor. Yang pertama yaitu ada customer, ada sistem JNE, ada petugas JNE, dan ada kurir. Jadi di sini untuk yang pertama itu dari customer itu sendiri. Jadi nanti ketika ingin melakukan reverse barang, si customer akan mengajukan reverse barang terlebih dahulu dan baru nanti mengantarkan barang. Jadi di sini dalam proses mengantarkan barang ada include-nya itu packing barang dan juga ada extend itu menggunakan kemasan khusus. Jadi di sini maksudnya tuh si customer itu bebas menggunakan kemasan apa saja. Mungkin di sini menggunakan kemasan khusus itu berarti kemungkinan menggunakan kemasan untuk barang-barang tertentu. Seperti misalnya ada yang mudah pecah ataupun yang lain sebagainya. Terus langsung masuk yang kedua yaitu ada sistem JNE. Jadi di mana nanti sistem JNE ini akan memverifikasi proses retur dari customer dan juga di sini juga ada update status dari sistem JNE itu sendiri. Di sini juga ada include dan extend-nya. Kalau include-nya itu nanti ada mengirimkan notifikasi kepada customer itu sendiri. Dan juga extend-nya itu mencatat waktu dan lokasi ini tuh bisa saja karena termasuk kegiatan opsional. Jadi nanti dari sistem JNE itu akan terbentuk petugas JNE yang dimana petugas JNE itu sendiri yang pertama itu akan menerima barang retur dan memeriksa keluhan. Selanjutnya nanti memeriksa kondisi barang. Dan di sini itu juga terdapat ST-nya tuh melakukan pengemasan ulang. Jadi di sini misalnya barang dari customer itu terjadi kecacatan ataupun kemasannya kurang bagus, nanti akan dilakukan pengemasan ulang, makanya termasuk extend-nya. Dan juga setelah itu akan langsung ke menyerahkan barang ke kurir. Nah, seterusnya nanti dari si kurir akan menerima barang dari petugas JNE itu sendiri sebelum dikirimkan. Dan terakhir akan masuk ke dalam proses pengiriman barang yang nantinya akan dikirim langsung ke customer. Nah, selanjutnya ada proses activity diagram. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Pada activity diagram ini dimulai dengan customer mengajukan permintaan retur. Setelah customer mengajukan permintaan retur, sistem akan mencatat dan memverifikasi retur. Jika data retur sesuai, petugas JNE akan memeriksa keluhan. Namun, jika data retur tidak sesuai, sistem akan mengirimkan notifikasi gagal kepada customer. Selanjutnya, jika data retur sesuai, petugas akan memeriksa keluhan, memvalidasi keluhan, dan menginputnya ke sistem. Setelah menginput ke sistem JNE akan mengkonfirmasi retur dan akan mengirim notifikasi bahwasanya retur diterima. Selanjutnya, customer akan menerima notifikasi bahwasanya retur diterima dan bisa menyiapkan barang dan dokumen, lalu mengirimkan barang yang akan diretur. Selanjutnya, barang yang dikirimkan barang retur yang dikirimkan oleh customer tersebut diterima pada petugas JNE, yaitu di aktivitas menerima barang retur. Setelah itu, petugas JNE akan memeriksa barang retur, lalu ada fase keputusannya itu barang layak dikembalikan. Jika layak, itu akan lanjut ke dua proses yang dilakukan bersama. Jika tidak, itu proses akan kembali ke proses akan lanjut ke kirim notifikasi penolakan dan customer akan menerima notifikasi tersebut, lalu proses berakhir. Jika akan lanjut ke proses yang bisa dilanjutkan bersama, yaitu input data barang dan update sistem. Input data barang dan update sistem, lalu lakukan pemeriksaan barang. Dua aktivitas tersebut
akan menjadi satu, lalu menyerahkan barang retur ke kurir. Setelah itu, pada bagian kurir akan menerima barang retur, lalu kurir akan mengirim barang retur ke tujuan dan akan lalu mengupdate status retur yang nantinya itu akan langsung terupdate pada sistem JNE. Setelah status retur terupdate, sistem JNE akan mengirim notifikasi ke customer dan tujuan. Lalu customer akan menerima notifikasi dan selesai. Oke, itu adalah dari activity diagram. Soalnya kita masuk ke dalam kelas diagram. Baiklah, selanjutnya ada kelas diagram. Yang pertama ada kelas pelanggan. Jadi perannya ini adalah individu yang menggunakan layanan JNE dan dapat mengajukan permintaan untuk mengembalikan barang. Terus data yang disimpan atau atributnya ada ID pelanggan sebagai primary key, terus ada nama pelanggan, nomor HP pelanggan, dan alamat pelanggan. Karena diawali dengan tanda minus, berarti ini informasi pribadi atau private. Ini artinya data ini hanya bisa diakses dan dikelola oleh sistem dari dalam bagian pelanggan itu sendiri untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pelanggan. Terus tindakan yang bisa dilakukan atau metodenya ada ajukan return, cek status pesanan, dan buat pesanan. Catatan ini dimulai dengan tanda plus, berarti ini ditandakan publik. Artinya fungsi-fungsi ini bisa diakses dan digunakan oleh bagian lain dari sistem atau oleh pelanggan itu sendiri melalui aplikasi. Terus koneksinya adalah seorang pelanggan mengajukan permintaan return. Satu pelanggan bisa mengajukan banyak permintaan return ditunjukkan dengan 1 ke 0 atau lebih. Terus ada kelas permintaan return. Jadi perannya ini adalah catatan atau formulir detail untuk setiap permintaan pengembalian barang yang masuk. Data yang disimpan atau atributnya ada ID return sebagai primary key. Terus ada ID barang, ID pelanggan, alasan, tanggal, dan status. Ini tanda minus, artinya detail ini internal dari setiap permintaan return hanya bisa dikelola di dalam bagian ini untuk menjaga konsistensi datanya. Terus tindakan yang bisa dilakukan terhadapnya ada atau metodenya ada update status, get detail. Metode ini menggunakan tanda plus karena bagian lain dari sistem perlu bisa mengubah status atau melihat detail return ini. Terus koneksinya dikelola oleh customer service. Banyak permintaan return bisa dikelola oleh satu customer service. Ditunjukkan dengan nilai kardinalitas 0 atau lebih ke 1. Terus ada dependence, ketergantungan, dependence. Ada permintaan return, ini memiliki ketergantungan terhadap petugas JNE dan customer service. Artinya kelengkapan atau pemrosesan permintaan return seringkali membutuhkan informasi atau tindakan dari petugas JNE. Misalnya verifikasi barang dan customer service, misalnya pembaruan status. Terus yang ketiga ada kelas petugas JNE. Perannya adalah karyawan JNE yang terlibat dalam operasional seperti kurir yang mengambil barang atau petugas gudang yang memverifikasi barang. Data yang disimpan atau atribut ID petugas sebagai primary key, nama petugas, dan SIP. Ini menggunakan tanda plus untuk menjaga informasi internal karyawan. Terus tindakan yang bisa dilakukan atau metodenya ada verifikasi barang, update stok, input data barang, menggunakan tanda plus karena ini adalah tugas-tugas operasional yang bisa dipicu oleh bagian lain dari sistem, misalnya customer service atau oleh petugas itu sendiri.
Terus koneksinya ada berkoordinasi dengan customer service, petugas JNE dan customer service saling berkoordinasi, ditunjukkan dengan satu atau lebih ke satu atau lebih, yang berarti banyak petugas bisa bekerjasama dengan banyak CS. Terus ada ketergantungan, petugas JNE memiliki dengan tanda panah putus-putus, petugas JNE memiliki ketergantungan terhadap sistem JNE. Artinya saat petugas JNE melakukan pekerjaannya, mereka perlu berinteraksi dengan sistem utama JNE untuk mencatat informasi tersebut. Terus kelas customer service, karyawan JNE yang melayani pelanggan secara langsung, menangani pertanyaan dan membantu proses return. Data yang disimpan atau atributnya ada ID customer service sebagai primary key, nama CS, menggunakan tanda plus untuk menjaga informasi internal. Terus tindakan yang bisa dilakukan atau metode ada proses return, cek status return, konfirmasi penerimaan, hubungi pelanggan. Ini menggunakan tanda plus karena ini adalah fungsi utama yang dilakukan CS dan bisa diakses oleh sistem atau CS itu sendiri. Terus koneksinya ada mengolah permintaan return, satu customer service bisa mengolah banyak permintaan return. Terus berkoordinasi dengan petugas JNE, customer service dan petugas JNE saling berkoordinasi dengan menyelesaikan tugas. Ada koneksi ketergantungan, panah putus-putus, customer service memiliki ketergantungan terhadap sistem JNE. Ini berarti CS akan menggunakan sistem JNE untuk mencatat aktivitasnya, mengirim notifikasi dan mengakses data. Yang terakhir ada kelas sistem JNE. Ini adalah inti atau server dari seluruh aplikasi. Ia mengolah database, pengaturan penting, dan mendukung semua operasi. Data yang disimpan ada database dan config menggunakan gimana? Aku juga bingung. tanda minus. Ini ada detail teknis internal dari sistem yang tidak perlu diakses oleh bagian lain. Terus tindakan yang bisa dilakukan atau metodenya sinkronisasi data, kirim notifikasi, proses permintaan, generate report, menggunakan tanda plus karena ini adalah layanan inti yang disediakan oleh sistem kepada bagian-bagian lain dari aplikasi. Koneksinya tidak ada koneksi langsung ke sistem JNE, tapi ada ketergantungan atau dependensi dari customer dan petugas JNE ke sistem JNE. Ini menunjukkan bahwa customer service dan petugas JNE mengandalkan sistem JNE untuk menjalankan banyak fungsinya seperti menyimpan data atau mengirim notifikasi. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah sekian dari kelompok kami terkait use case diagram, activity diagram, dan class diagram dari proses reverse logistik di perusahaan itu sendiri. Baiklah kami akhiri presentasi kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.